Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Idopi SPD, Guru SDN Cipete Selatan 05 Pagi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan praktik pengalaman lapangan atau PPL siklus kedua saya yang dilakukan secara daring. Berikut ini video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Semuanya sehat? Sehat. Ya, baik, alhamdulillah kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anak, kalian sudah siap ya untuk belajar pada hari ini ya? Siap semuanya? Siap, Pak. Siap. Siap. Berarti buku Siap. tulisnya, alat-alat tulisnya sudah disiapkan juga ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, Pak Guru cek kehadiran kalian dulu ya. Tadi pagi Pak Guru sudah share link absen melalui Google Form ya. Dan Pak Guru cek, alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini, tidak ada yang sakit, tidak ada yang absen ya, alhamdulillah. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga ya, tentang organ gerak hewan dan manusia. Muatan pelajarannya itu PPKN dan bahasa Indonesia ya. Baik, sebelum kita mulai belajar, tentunya kita harus berdoa dulu ya. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Yosef ya sudah memimpin pembacaan doa ya. Semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah di dalam belajar pada hari ini ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar ya, kita bangkitkan semangat nasionalisme kita ya. Kita tanamkan kecintaan kita kepada tanah air kita, bangsa Indonesia, dengan sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Kalian boleh ikuti ya, sama-sama. Dan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya, agar kita semua terhindar dari virus corona. Dengan cara apa? Dengan cara 5M ya. 5M. Apa M yang pertama? Mencuci tangan. Masih ingat nggak kalian dengan materi sebelumnya nih? Ayo, coba waktu itu kita belajar tentang apa ya? Ayo, coba jawab. Organ gerak hewan dan manusia, Pak. Ya, pinter. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Organ gerak hewan dan manusia. Itu materi pelajarannya tentang IPA ya. Kemudian tadi apa? Ya, betul. Tadi dijawab. Kita juga belajar tentang ide pokok paragraf. Adapun pembelajaran kita pada hari ini ya, itu ada dua muatan pelajaran, yaitu PPKN dan bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini adalah yang pertama apa? Yang pertama, kalian harus mampu nih membandingkan sikap-sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Coba Pak Guru tanya Zilfa, gambar 1 itu menceritakan tentang apa ya Zilfa? Gotong royong. Gotong royong, orang sedang bergotong royong. Ada lagi yang mau menambahkan? Gambar 1 itu menceritakan tentang apa? Gotong royong dalam hal apa coba? Ada yang bisa? Ya, ada yang sedang bergotong royong bekerja sama membangun rumah atau tempat tinggal. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi? Ini sedang apa ini? Membersihkan lingkungan. Ya, membersihkan lingkungan. Mereka bergotong royong bekerja sama ya, membersihkan lingkungan. Artinya mereka ini tidak sendiri bekerjanya, tapi bersama-sama ya, bergotong royong. Kira-kira kalau kalian bekerja bersama-sama, bergotong royong, enak nggak? Kira-kira untung nggak kita? Enak, Pak. Enak, untung. Bahkan kita bisa menyelesaikan pekerjaan lebih cepat lagi. Kita lebih ringan lagi dalam mengerjakannya. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan
dengan gambar yang kedua? Coba Yosef, Pak Guru tanya, gambar yang kedua itu menceritakan tentang apa ya? Kalau yang gambar kedua itu? Kerjasama untuk berantem. Oh iya, mereka ini sedang tawuran, begitu ya Yosef kurang lebih ya. Sedang tawuran, mereka ada dua kelompok yang saling bekerja sama berkelahi. Nah tentunya ini hal yang tidak baik, hal yang tidak terpuji. Karena apa? Karena mereka bekerja samanya itu dalam hal yang negatif, dalam hal yang buruk. Nah itu akan merugikan dirinya sendiri bahkan orang lain. Nah Pak Guru tanya nih, apakah gambar satu itu mencerminkan sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila? Kira-kira sesuai atau tidak? Kalau gambar satu nih, gambar Sesuai, yang Pak. Sesuai, Pak. Sesuai. Kalau gambar yang kedua, kira-kira sesuai tidak dengan nilai-nilai Pancasila? Nih gambar yang Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini itu adalah terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dengan Pancasila. Kalian masih ingat nggak apa itu Pancasila? Ayo coba, Pancasila itu apa? Dasar negara Indonesia. 5 dasar Republik Bangsa Negara Indonesia. Negara Indonesia, Pak. Pancasila. Kalau dari kata-katanya, perkatanya, panca itu artinya berapa? Panca itu lima. 5. Kalau sila itu artinya dasar. Dasar. Berarti Pancasila itu artinya 5 dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah sekarang Pak Guru tanya, masih ingat nggak kalian dengan sila-sila Pancasila? Teman-teman, mari kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Contoh nilai yang terkandung dalam sila pertama. 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, memiliki toleransi antar umat beragama. Baik, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, ya, yang pertama ini kita harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Kalau kita beragama Islam berarti kita harus beriman kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, ya. Kemudian kita juga harus memiliki toleransi antar umat beragama, ya, karena kita di Indonesia tidak hanya ada agama Islam saja, tapi ada agama yang lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah kita harus mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, harus saling sayang, ya, tidak boleh saling membenci antara sesama manusia. Kemudian kita juga bisa melakukan kegiatan kemanusiaan seperti yang ada di gambar, ya. Nah ini untuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga, kita harus menerapkan sikap cinta tanah air kita, ya. Tadi kita di awal sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah itu termasuk salah satu cara agar kita, ya, mencintai tanah air kita, ya. Kemudian rela berkorban demi bangsa dan negara kita, nilai yang sesuai dan tidak sesuai. Ini sila keberapa nih kalau gambarnya bintang? Ayo. 1, Pak. Itu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang sesuai ini adalah beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, adapun nilai yang tidak sesuai adalah kita melarang orang lain beribadah. Nah, itu tidak sesuai dengan sila pertama, ya. Mencontek saat ulangan itu tidak sesuai dengan sila kelima. Tidak membayar pajak itu tidak sesuai dengan sila kelima, ya. Dan nomor 1 itu ada perilaku atau sikap gotong royong. Kira-kira gotong royong itu termasuk atau sesuai dengan sila Pancasila yang keberapa kalau gotong royong? 3. Ketiga, Pak. Ya, 3, Pak. 3. nanti kalian isi ya sikap-sikap yang ada di sini itu sesuai dengan sila yang keberapa, ya. LKPD yang kedua, Pak Guru minta nanti kalian menuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari kalian yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah ini nanti kalian tuliskan di sini, ya. Ya, LKPD-nya nanti akan Pak Guru share di grup. Baik anak-anak, untuk LKPD yang ketiga, ya, Pak Guru nanti minta kalian menuliskan perilaku
ya, dan sikap orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kalian, baik itu di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat, yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Yang mana, ayo? Di bawah, Pak. Di bawah. Yang di bawah. Di bawah, ya. Coba Gaza baca teks yang Pak Guru tampilkan nih dari sini, Pancasila sebagai dasar negara. Ayo coba baca dengan suara yang nyaring ya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Baik, bagus sekali ya, bacanya lancar ya. Nah, Pak Guru tanya nih, ini kan kita sebelumnya sudah mempelajari tentang ide pokok ya. Di pertemuan pertama kita sudah belajar tentang ide pokok. Nah, dari teks yang sudah dibaca oleh Gaza tadi, kira-kira ide pokoknya itu yang mana? Coba kalian tunjuk, kalian bacakan yang mana ide pokoknya. Ide pokoknya Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pak Guru minta kalian simak video pembelajaran tentang ide pokok ya. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Kocok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang ide pokok suatu paragraf. Gagasan dari suatu paragraf. Ya, gagasan dari suatu paragraf yang menjadi dasar sebuah paragraf ya. Kemudian ada berapa macam tadi tuh ide pokok? Ide pokok ada 3 macam ya. Ada deduktif, ada induktif, dan ada campuran. Ya. Bagaimana cara kita menemukan ide pokok? Dengan cara membaca ya teks bacaan dengan cermat, dengan teliti. Setelah itu kita cari kalimat utamanya terlebih dahulu. Untuk tugas yang akan Pak Guru berikan, LKPD yang keempat, nanti Pak Guru minta kalian menuliskan ide pokok dari teks bacaan yang ada di buku paket kalian ya. Baik anak-anak, sekarang Pak Guru tanya, apa yang kalian sudah pelajari pada hari ini? Kita belajar hari ini tentang apa ya? Tadi tentang PKN. PKN itu belajar tentang apa tadi? Tentang Pancasila. Bahasa Indonesianya tentang apa? Ide pokok. Apakah ada yang kalian belum pahami? Kalau emang ada yang mau bertanya, silakan bertanya ya. Ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oh iya Vika, coba tanya apa Vika? Pak Guru, kalau kita rajin sholat berarti kita sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya Pak? Oh iya, kalau kita rajin ibadah sholat, agama kita agama Islam, kita rajin sholat, rajin mengaji ya, itu berarti kita sudah mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu sila keberapa berarti? Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Baik anak-anak, Pak Guru ingatkan untuk materi yang akan kita pelajari berikutnya itu adalah tentang IPA ya, tentang vertebrata dan avertebrata. Insya Allah kita akan pelajari berikutnya, nanti kalian bisa baca-baca di buku kalian, dan kita masih dalam pelajaran bahasa Indonesia juga tentang ide pokok paragraf. Baik anak-anak, alhamdulillah pada hari ini telah selesai pembelajaran kita. Mari sama-sama kita bersama-sama berdoa dengan mengucap lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik anak-anak, terima kasih untuk LKPD-nya. Insya Allah akan kita kerjakan dan kita berkomunikasi melalui WhatsApp grup kelas kita. Jika ada yang kalian ingin tanyakan bisa bertanya langsung kepada Pak Guru. Nanti akan Pak Guru share LKPD-nya di WhatsApp ya. Terima kasih anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak. Sama-sama Pak. Sama Pak.